Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji syukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membuat kita semua dapat berkumpul bersama-sama di siang hari yang mulia ini. Semoga perkumpulan kita pada siang hari ini mendapatkan berkah dan juga manfaat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Insan Mandiri Cibubur, Bapak Devi Hendriana, dan yang saya hormati Ibu Kepala Pengasuhan Siswa SMP Insan Mandiri Cibubur, Ibu Santi Hayuning Tias, dan narasumber yaitu Kak Ceca dan juga Bapak Ibu guru serta teman-teman semua yang saya banggakan. Berdiri saya di sini atau hadirnya saya di sini untuk memandu acara pada siang hari ini. Nah, sebelum kita masuk kepada acaranya, saya akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Acara pertama kita yaitu pembukaan, lalu dilanjut dengan sambutan dari Bapak Devi Hendriana, dilanjut lagi dengan sambutan dari Ibu Tias, lalu dilanjut kepada acara utama yaitu sharing dengan Kak Ceca, lalu dilanjut dengan sesi tanya jawab dan penutup. Baiklah, ada baiknya kita untuk membuka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Insan Mandiri Cibubur, Bapak Devi Hendriana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Santi Hayuning Tias selaku Kepala Pengasuhan SMP Insan Mandiri Cibubur. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul walaupun via Zoom dalam keadaan sehat dan berkumpul untuk belajar, itu yang paling penting ya. KPK atau apa unit Bu Tia sebut konseling dan pengasuhan IMC punya event setiap bulan satu kali namanya masterclass. Di masterclass ini, Bu Tias akan mencari narasumber yang keren-keren, yang kita bisa belajar dari pengalaman dia, kita bisa belajar dari apa yang dia pelajari, kita bisa banyak tanya sama dia. Barangkali pengalaman belajarnya, pengalaman hidupnya atau pengalaman prestasinya bisa membuat kita semua terinspirasi dan termotivasi untuk lebih maju lagi atau menambah keterampilan, gitu ya. Jadi masterclass akan diadakan setiap 1 bulan sekali di SMP. Nah, pada bulan ini Bu Tias mengundang Kakak Ceca. Bu Tias kenal Kakak Ceca dan keluarganya itu udah lama sekali. Tepatnya lupa Bu Tias, tapi seingat Bu Tias waktu itu Kakak Ceca masih SD.
Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih sering WhatsAppan dan lain sebagainya. Nah, Kakak Ceca ini punya pengalaman belajar dan pengalaman berorganisasi dan pengalaman menemukan minat bakatnya yang menurut Bu Tias unik. Barangkali kalian bisa belajar dari pengalamannya tersebut. Ya, itu saja dari Bu Tias. Kalian harus bertanya sama Kak Ceca ya. Tanyalah sebanyak-banyaknya. Jangan malu karena pengetahuan itu terbuka ketika kita bertanya. Ya, terima kasih Bu Anissa, Pak Devi juga yang sudah mempermudah acara ini berlangsung. Bu Tias sangat terbantu dan alhamdulillah mudah-mudahan anak-anakku semua yang Bu Tias cintai, Bu Tias sayangi hari ini dapat ilmu yang luar biasa. Ya, selamat belajar dari Kak Ceca. Terima kasih. Aida. Terima kasih kepada Bu Tias yang telah menyampaikan sambutan di siang hari ini. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke acara utama kita, sharing bersama Kak Ceca. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan sedikit nama lengkap Kak Ceca ini, yaitu Raken Siti Hasan Aliwisesa. Nah, Kak Ceca juga pernah menjadi koordinator bidang teknis live streaming HAJJ atau Himpunan Astronomi Amatir Jakarta, dan beliau juga pernah menjadi moderator of Science Class Astronomy dan juga pernah menjadi moderator and organizer of homeschooling perspektif anak. Nah, sebenarnya masih banyak banget nih, tapi untuk lengkapnya bisa dijelaskan nantinya oleh Kak Ceca. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih Davan. Iya, nama saya di sini di displaynya Rakean Antares ya, karena emang biasanya nama saya kepanjangan dipendekin jadi Rakean Antares aja. Tapi ya nama panggilan saya salah satunya Ceca. Ya mungkin kita bisa mulai aja ya, ngobrol-ngobrol aja ya. Gimana? Ya, silakan Ceca mulai kenalkan ya. diri. Oke. Oh ya, kira-kira waktunya berapa lama ya sampai tanya jawab gitu? Nanti takutnya ngomongnya kelamaan. 2 hari 2 malam boleh? Wah, oke, siap. Ceca menjelaskan sharingnya mungkin 40 menit ke depan ya. Sisanya kita gunakan untuk adik-adik barangkali ingin bertanya. Ya. Iya. Ya, silakan Ceca. Oke, terima kasih. Iya, tadi sudah diperkenalkan ya. Nama saya Rakian Siti Hasan Aliwisesa, biasa dipanggil Ceca. Nah, saya itu adalah seorang homeschooler, jadi saya nggak sekolah. Sekolahnya di rumah gitu ya, belajar di rumah. Dan sebetulnya definisi homeschooling itu nggak cuma belajar di rumah, tapi belajar di luar sekolah gitu ya, nggak sekolah. Ya, tapi sebelum ngebahas homeschooling, saya pengen perkenalan yang lain dulu. Umur saya 16 tahun, tahun ini menjadi 17. Lalu saya memiliki 3 hobi. 3 hobi itu adalah astronomi, fotografi, dan traveling. Nah, 3 hobi ini adalah yang saya bakal bahas jadi utama, yang bakal jadi bahan omongan. Karena ada banyak cerita-cerita dan mungkin bisa ngomongin tentang bagaimana bisa saya mendapat hobi itu. Nah, pertama-tama mungkin saya ngomongin homeschooling dulu ya, karena banyak yang sering agak miskonsepsi kalau saya ngomongin homeschooling. Jadi homeschooling itu sesuai dengan namanya sekolah di rumah gitu ya. Tapi bukan berarti saya memindahkan pelajaran yang ada di sekolah dan memindahkannya ke rumah. Nggak kayak manggil guru atau tiap hari les dengan pelajaran yang sama, tapi lebih ke memiliki kebebasan sendiri untuk memilih apa yang ingin dipelajari. Jadi kalau misalnya saya suka astronomi kayak tadi gitu ya, ya yang saya pelajari kebanyakan fokusnya adalah pada astronomi. Dan pada pelajaran lain itu bukan berarti diabaikan, tapi intensitas belajarnya tidak sebanyak kalau misalnya belajar astronomi atau fotografi gitu ya. Jadinya itu adalah salah satu hal yang saya lakukan di homeschooling.
Dan homeschooling itu adalah sesuatu yang tunggal gitu ya. Saya homeschooling sendiri, bikin kurikulum sendiri. Jadi bukan ada homeschooling yang sebuah lembaga atau homeschooling di tempat gitu. Karena banyak ada yang nanya homeschooling di mana. Ya tentu saja homeschooling saya di rumah. Dan juga cara belajar saya salah satunya adalah dengan mendatangi ahli-ahlinya. Jadi contohnya saya suka astronomi, saya cari komunitas astronomi itu apakah ada gitu ya. Dan ternyata memang ada di Planetarium Jakarta, dan saya mendatangi mereka dan bertanya-tanya, mengikuti kegiatannya, sampai akhirnya sekarang menjadi salah satu pengurusnya. Nah ya, itu mungkin tentang homeschooling sedikit ya. Nah, saya pengen cerita tentang minat saya, hobi saya. Yang pertama, saya punya 3 ya, yang utama banget. Yang pertama adalah astronomi. Jadi pada waktu umur saya mungkin 7 tahun, orang tua saya mulai pengen nyariin hobi gitu buat saya. Karena apa nih kira-kira yang bisa menjadi hobi untuk saya? Nah, salah satunya adalah diajak ke banyak tempat awalnya. Kadang diajak ke banyak museum, ada museum serangga, museum mata. Bahkan saya sempat tertarik dengan mata sampai cari-cari hubungan untuk ngobrol dengan dokter mata gitu ya, bertanya-tanya. Tapi ternyata pada akhirnya yang sangat nyangkut adalah dengan astronomi. Nah, akhirnya saya mencari-cari gitu ya, orang tua saya ada sebuah komunitas namanya Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Nah, berletaknya di Jakarta, tepatnya di Planetarium Jakarta. Nah, waktu saya ke sana, saya duduk gitu ya. Awalnya saya bingung ya, tentunya karena pada saat itu fokus materinya adalah untuk biasanya SMP, SMA, atau bahkan kuliah gitu. Dan saya waktu itu anak umur 7 tahun dengerin itu tentang misalnya spektroskopi bintang, seingat saya materi yang dilakukan pada saat itu. Dan tentunya saya bingung gitu ya, karena agak bingung ini ngomongin apa. Tapi saya ngelihat kayaknya keren banget astronomi, karena astronomi ini memiliki banyak misteri, memiliki banyak hal-hal yang sangat menarik gitu ya. Dan menurut saya salah satu teknologi yang paling maju adalah teknologi astronomi. Mungkin pertama adalah teknologi militer dan kedua adalah teknologi astronomi, karena kita melakukan hal yang sangat baru, kita mengeksplorasi dunia baru. Bagaikan mungkin manusia yang tinggal di sebuah pulau yang tidak pernah berlayar keluar pulaunya dan berusaha untuk berlayar keluar pulaunya gitu ya, mencari tempat-tempat yang baru. Dan itu sangat bikin saya kagum tentang astronomi ini, karena kayaknya banyak sekali hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang keren yang bisa saya eksplorasi. Nah, di awal saya nggak langsung dengerin yang pembicara di depan gitu ya. Pembicara di depan tuh yang pembicara utama, yang lagi ngebahas topik yang berat-berat. Tapi ada sebuah tempat di namanya Kids Corner gitu. Nah, Kids Corner ini adalah tempat di mana anak-anaknya diajakin buat bikin-bikin kreasi, terus habis itu juga diceritain hal-hal tentang astronomi yang lebih ringan. Nah, di situ saya jadi mengerti tentang, jadi lebih tertarik lagi sama astronomi. Saya awalnya bikin mainin Play-Doh gitu ya, mainin Play-Doh warnanya abu-abu, dibikin bolong-bolong, kasih glitter, terus habis itu tancepin ada bendera, jadi bikin ceritanya permukaan bulan misalnya. Lalu ada papercraft roket, saya gunting-gunting jadi roket. Nah, tapi dari proses itu, lama-kelamaan akhirnya saya jadi ngerasa, ini keren banget astronomi. Dan pelan-pelan saya dikasih tahu gitu ya tentang astronomi oleh kakak-kakak yang ada di sana. Dan pada akhirnya, ya kayak yang cerita tadi, saya jadi sangat tertarik pada astronomi. Dan yang salah satunya, saya yang sangat sinkron dengan hobi saya satunya adalah traveling. Karena astronomi itu, kalau misalnya teman-teman mungkin pernah ngelihat langit, kalau misalnya di Jakarta atau di kota-kota besar kita ngelihat ke atas, walaupun langitnya sedang bersih banget, nggak bakal terlalu banyak bintang yang kelihatan ya. Apalagi kalau sekarang di masa yang musim hujan yang mendung mulu, kayaknya ngelihat bintang agak susah. Bahkan di musim panas aja biasanya kita tertutupi oleh polusi udara dan juga cahaya. Polusi cahaya karena banyak cahaya-cahaya dari gedung, cahaya dari lampu jalan, yang cahaya itu memproyeksikan
ke atas yang akhirnya membuat cahaya bintang itu kalah dari si cahaya bintang kalah dengan cahaya yang kita buat di permukaan. Bahkan kalau masalah yang tadi ya polusi cahaya, saya akan cerita sedikit. Saya lupa tepatnya tahun berapa, tanggal berapa, tapi pernah terjadi sebuah blackout di Amerika di mana semua listriknya mati dan orang-orang panik karena waktu melihat ke atas itu ada sebuah jalur raksasa seperti garis raksasa yang terbuat seperti bintang-bintang tapi warna agak putih-putih. Dan itu adalah Milky Way. Milky Way itu adalah salah satu galaksi kita ya, dan kita tinggal di salah satu tangan galaksi itu dan kita bisa melihat area dekat pusat galaksinya. Kalau misalnya langitnya sedang sangat-sangat bersih. Nah, waktu ngelihat itu orang-orang panik, telepon polisi gitu ya, banyak yang ada report 911, banyak ditelepon. Ternyata hal itu adalah Milky Way itu. Dan orang-orang ternyata banyak banget yang nggak tahu tentang hal itu. Ya itu sedikit aja ya. Jadi ternyata memang ketika kita berada di tempat yang sangat gelap, berada di tempat yang jauh dari kota, dan tentunya kita perlu traveling ya untuk menemukan tempat itu, kita bisa mendapatkan tempat di mana bisa melakukan observasi langit yang sangat bagus, lalu juga pemotretan langit yang sangat bagus, dan indah banget langit-langit yang ini. Kalau misalnya teman-teman pernah coba jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan ke tempat yang agak mungkin di kampung gitu, atau tempat yang jauh dari kota intinya, atau naik gunung, ketika sedang tidak berkabut atau berawan, kalau misalnya ngelihat ke atas itu mungkin bisa melihat bahwa langitnya sangat-sangat indah, langitnya bagus banget. Ada banyak bintang dan tergantung pada waktunya akan bisa melihat yang si garis berwarna putih yang terbuat dari bintang itu yang bernama Milky Way. Ya, nah selanjutnya ini masuk ke dalam hobi kedua ya yang tadi saya sebutkan, yaitu fotografi. Nah, ketika saya ngelihat langit yang sangat indah ini, saya jadi pengen bisa kasih di foto. Nah, kalau misalnya kita coba pakai kamera handphone aja, kita misalnya pakai kamera handphone kita arahin ke atas gitu ya, nggak bakal dapat apa-apa. Hasilnya ya biasanya hitam aja atau ada titik-titik kecil yang kemungkinan bakal ngeblur. Nah, tapi saya ngelihat online dan di buku-buku dan online ya banyak, karena saya baca-bacanya banyak kan online, kok banyak banget foto yang keren-keren banget tentang kelihatan bintang-bintang yang saya lihat. Bahkan langitnya lebih keren daripada yang saya lihat saat ini gitu ya. Saat saya lagi di tempat yang langitnya bagus. Pada akhirnya saya nanya-nanya gitu kan ya, bisa nggak sih langit difoto? Dan ternyata katanya bisa langit difoto dengan teknik yang khusus. Nah, namanya adalah astrofotografi, menggabungkan astronomi dan fotografi. Nah, dari situ saya jadi sangat suka astrofotografi. Jadi sering melakukan traveling, jalan-jalan hanya untuk mendapatkan si benda itu, si langit yang bagus untuk mendapatkan hasil foto yang bagus. Nah, kita mundur sedikit ya tentang hobi saya yang kedua tadi, yang fotografi. Kok bisa saya jadi suka fotografi gitu ya? Dari mana? Nah, sejak kecil orang tua saya itu adalah fotografer. Jadinya sejak kecil saya sudah diperkenalkan pada kamera. Saya udah dikasih tahu ada kamera. Terus habis itu waktu sudah cukup tua, mungkin umur 5 tahun, 6 tahun, itu mulai dikasih boleh pegang kamera dengan diawasi. Nah, mulai pegang kamera, ya awalnya emang ya anak umur 5 tahun atau ya saya waktu umur 5 tahun gitu ya, motretnya ya ngasal-ngasal, motretnya hasilnya aneh-aneh aja, ngeblur gitu ya. Kadang-kadang ada garis-garis yang ngasih lihat, oh keren ada garis-garisnya gitu. Tapi terus habis itu semakin lama ternyata saya semakin suka sama fotografi ini dan semakin menjadi hal yang saya pikir kayaknya seru juga kalau misalnya didalami dan menjadi sebuah hobi. Nah, jadinya di situ saya mendapatkan hobi fotografi. Nah, selanjutnya awalnya saya iseng-iseng gitu ya, waktu umur masih kecil, lalu udah semakin tua, mungkin umur 10 tahun, saya mulai pengen, wah kayaknya keren yang tadi, saya pengen motret langit.
Nah, pada umur 11 tahun, ada momen yang sangat-sangat spesial, yang saya sangat beruntung, alhamdulillah banget, bisa mendapatkan kesempatan untuk memotretnya, yaitu gerhana matahari total. Ya, gerhana matahari total adalah ketika matahari kita tertutup sepenuhnya oleh bulan. Nah, ini adalah momen yang sangat langka. Mungkin bukan seperti yang kalau misalnya lihat di berita, kalau misalnya ada cerita-cerita tentang gerhana atau cerita-cerita gerhana matahari, gerhana bulan, katanya ratusan tahun sekali, nggak ratusan tahun sekali juga. Tapi untuk ada di Indonesia, di tempat yang saya bisa akses dengan cukup mudah, itu adalah sesuatu yang cukup langka. Makanya saya melakukan itu adalah salah satu bukan solo traveling ya, traveling tanpa orang tua yang terjauh buat saya waktu itu. Jadi, oh ya, saya pengen sekalian kasih lihat fotonya ya. Itu adalah salah satu traveling tanpa orang tua dan tanpa keluarga yang paling jauh. Jadi pada umur 11 tahun itu, saya pergi ke sebuah tempat di Sulawesi bernama Palu. Ya mungkin sekarang sudah cukup terkenal ya karena ada lagi tsunami ya. Nah, sebentar mungkin saya bisa kasih lihat. Nah, di sana saya menghabiskan waktu selama 10 hari. 10 hari itu saya mengikuti tim ekspedisi, penelitian, dan pemotretan gerhana matahari total yang menuju ke Palu. Tim itu terdiri dari peneliti dari Himpunan Astronomi Amatir Jakarta dan juga pegawai dari Planetarium Jakarta. Nah, saya ke sana untuk mendapatkan momen yang sangat spesial itu selama 10 hari, dan di sana saya tuh mempelajari banyak hal. Jadi di awal kita baru masuk, kita baru landing misalnya, langsung unpacking, udah gitu ya, dan menyiapkan semua hal yang perlu disiapkan. Jadi karena gerhana matahari, maka internetnya mungkin kurang baik. Oh, suara saya terputus-putus ya? Oke, sebentar ya. Ya, oke. Apakah lebih baik sekarang? Tes. Halo. Oke, clear. Oke, siap. Kalau Bu Tias Iya. clear. Yang lain gimana, guys? Videonya Internetnya Kak Raken Anter ini masih merah. videonya. Masih merah ya? Oke. Tapi jelas. Suaranya videonya. jelas, Kak. Cuma videonya aja ini mungkin ya. Karena di share screen, jadinya drop mungkin. Oh, videonya yang kurang. Oke, Audio sebentar. sih sudah bulat. Audionya sih. Iya. Kalau begini gimana ya kira-kira? Apakah videonya lebih jelas? Oke, tes. Oke. Udah. Masih merah ya? Coba saya ganti koneksi sebentar. Oke, tes. Halo, 1, 2, 3. Jelas. Oke. Mas Kak. Oke, siap. Nah, ya, tadi saya udah sampai ini ya, ke Palu ya. Nah, ke Palu ini adalah salah satu momen yang sangat keren banget buat saya. Saya senang banget bisa ke sana karena pertama itu adalah pertama kalinya saya traveling ke tempat yang sangat jauh tanpa keluarga, tanpa orang tua, hanya dengan tim ekspedisi gerhana matahari total itu. Nah, di sana saya belajar banyak tentang salah satunya adalah kemandirian ya. Mungkin memang saat itu saya masih umur 11 tahun. Tapi karena saya datangnya bersama tim ekspedisi gitu ya, dan tanpa keluarga, tanpa orang tua, ya saya nggak bisa terlalu manja dengan hal-hal saya, dengan kebutuhan-kebutuhan saya. Jadi ada banyak hal yang ya memang harus diurusin sendiri. Dan itu memang momen yang sangat baik menurut saya untuk
kemandirian. Dan itu momen yang saya ingat banget. Dan juga tentunya yang lebih tidak bisa dilupakan lagi adalah si gerhana matahari cincinnya sendiri. Ya mungkin ini bisa dilihat. Sebentar. Ya, ini ya. Mungkin apakah bisa dilihat share screen-nya? Sudah, Kak. Masuk, Pak. Sudah ya. Nah, ini adalah foto gerhana matahari cincin yang saya dapatkan. Memang fotonya gerhana matahari total. Memang fotonya nggak terlalu keren-keren banget ya, karena memang waktu itu masih 11 tahun dan saya masih belum terlalu mengerti, sebetulnya belum terlalu mengerti sepenuhnya tentang fotografi. Jadinya ya saya memotret dengan ya apa adanya. Nah, di sini ini adalah fase sebelumnya gitu ya, fase sebelumnya, ini fase totalnya, dan ini adalah fase setelahnya. Jadi setelah sudah terbuka. Dan pada saat itu agak sedikit berawan sebelum totalnya. Dan itu berdoa gitu ya pada Allah, semoga waktu totalnya langitnya clear, langitnya jelas, saya bisa melihat gerhana matahari total ini. Karena gerhana matahari totalnya, waktu totalnya hanya cuma 3 menit. Dan pada saat itu udah masuk ke dalam total, ada yang menghitung mundur untuk kita membuka filter kamera biar bisa memotret. 3, 2, 1, dan alhamdulillah langitnya bersih. Dan waktu itu saya melihat ke atas, karena gerhana matahari total ketika sudah sangat total, sudah full tertutup, itu aman dilihat dengan mata biasa ya. Saya melihat ke atas, dan saya melihat mataharinya seperti ini memang. Matahari yang tadinya panas banget, karena Palu itu panas banget, benar-benar panas, tiba-tiba kerasanya kayak sore menjelang malam, atau bahkan kerasanya kayak malam, dingin tiba-tiba, karena mataharinya tertutup, lalu di sekitarnya ada korona matahari ini ya, yang sangat indah, dan ini bisa kelihatan waktu itu pakai mata biasa di sekitar sini. Si putih-putihnya ini ya, ini bisa kelihatan, dan pada saat itu waktunya 3 menit, tapi kerasanya kayak cuma 3 detik. Karena Masya Allah sangat mengagumkan bisa mendapatkan momen yang sangat luar biasa ini. Jadi itu adalah salah satu momen paling memorable ya dalam traveling saya, dalam fotografi saya, dan dalam astronomi juga. Karena alhamdulillah saya mendapat 3 hobi, yang ketiganya itu saling complement each other ya, saling membantu satu sama lain, saling masuk ke dalam satu sama lain. Karena dari astronomi, saya suka astronomi, saya juga suka fotografi, menjadi astrofotografi, memotret langit. Saya suka astronomi, saya suka fotografi, jadi astrofotografi, saya suka traveling. Nah, untuk bisa astrofotografi ini mendapatkan langit yang bagus, mendapatkan hasil yang bagus, ya perlu melakukan traveling. Nah, jadinya ketiga hobi itu masuk. Dan saya travelingnya juga ada beberapa tempat, misalnya ini salah satunya di Bromo. Langitnya Bromo itu sangat-sangat indah, sangat clear, sangat jelas, semuanya terlihat bagus banget. Tapi memang ya perjalanannya bisa dibilang nggak cukup berat juga, tapi jalannya lumayan. Karena waktu itu bawa kamera, bawa tripod banyak, naik ke atas di gunung sedikit, nggak naik ke atas gunung juga sih, agak sedikit jalan gitu ya. Dan seru banget, dinginnya juga sangat dingin, sampai 1 digit. Ya. Nah, terus habis itu ya saya juga mendatangi beberapa tempat. Yang terbaru adalah Desember kemarin ke Batam, di mana ada gerhana matahari cincin. Dan gerhana matahari cincin ini juga sangat indah, dan perjalanannya juga tidak kalah menegangkan. Jadi waktu itu saya berada di berada di Batam. Waktu sudah mau totalnya, tiba-tiba ada banyak awan datang. Nah, itu saya melihat ke arah sebuah arah gitu ya, ada, kalau nggak salah seingat saya arah utara. Saya lihat, wah arah ini masih clear langitnya.
Saya akhirnya jalan naik mobil ke sana, ada yang bantu nyetir gitu ya, dengan astrofotografer satu lagi, dan saya di sepanjang perjalanan kepalanya keluar kaca setengah badan gitu ya, sambil motret ke atas. Dan dengerin kalau misalnya ada truk, saya dengar, oh ada truk kayaknya udah deket, saya masuk ke badannya ke dalam, ada mobil lewat atau ada truk lewat, saya keluar lagi badannya, motret lagi. Dan alhamdulillah saya selamat gitu ya, tidak ada kecelakaan apapun, dan saya bisa mendapatkan foto ini. Sebentar. Ya. Oke, loading sebentar ya. Ya, saya bisa mendapatkan foto si gerhana matahari cincinnya. Jadi pada saat fase sebelumnya, fase setelahnya. Oke, mungkin internetnya sedang ini ya. Ya, ini fotonya ya, mungkin bisa dilihat aja. Nah, begitu. Itu untuk hobi saya di astronomi, fotografi, dan traveling. Jadi hobi ini membawa saya kemana-mana gitu ya. Nah, lalu ada hobi saya yang bukan yang lainnya juga, tapi fotografi. Fotografi ini juga membawa saya ke banyak tempat juga. Nah, kan saya suka banget traveling. Tapi sebetulnya siapa sih yang nggak suka traveling ya? Semua orang pasti suka jalan-jalan. Nah, tapi traveling itu mahal ya, tentunya ya. Mungkin nggak mahal banget, tapi tentunya butuh uang. Dan saya pengen bisa membuat uang sendiri, bisa punya uang sendiri untuk melakukan traveling itu. Jadinya tidak mengandalkan uang dari orang tua. Nah, salah satu metodenya adalah saya motret gitu ya, motret secara profesional. Jadi motret secara dibayar. Waktu itu awal-awal banget saya motret, mungkin umur 11 tahun, pertama jadi asisten orang tua saya saat memotret. Saya megangin lampu, saya megangin kamera, saya motret juga sedikit-sedikit. Lalu setelah itu sudah melihat bagaimana fotografer profesional gitu ya bekerja saat di lapangan. Saya mulai ada pekerjaan-pekerjaan juga yang awalnya saya makin banyak motret sama orang tua saya gitu ya. Makin banyak motret sampai akhirnya dirasa kayaknya sudah cukup bisa nih, bisa motret sendiri. Pada akhirnya ada kerjaan-kerjaan di mana saya motret sendiri gitu ya, menghadapi orang-orang yang difoto. Kadang ada fotonya event, kadang ada juga seremoni kelulusan gitu-gitu. Dan dari situ saya mendapatkan ya hasil yang saya gunakan untuk mendanai hobi saya yang lainnya, yaitu traveling. Jadi sebetulnya cukup menyenangkan buat saya cukup suka dengan ada hobi saya yang menghasilkan uang gitu ya. Ya menghasilkan uang, lalu hobi saya menggunakan hobi yang menghasilkan uang itu untuk melakukan hobi yang lainnya. Nah, dari situ ya. Sebentar saya cek catatan dulu. Nah, oke. Ya, jadi saya mempunyai hobi itu ya, hobi fotografi di mana saya nggak cuma jadi hobis doang, nggak cuma hobi doang, tapi juga jadi alhamdulillah mendapatkan kesempatan buat jadi profesional. Dan memang di awal-awal tegang banget gitu ya, karena ketika kita dibayar dan ketika kita sendiri, saya merasanya tanggung jawabnya jauh lebih tinggi dan jauh lebih menyeramkan. Gimana kalau foto saya jelek gitu ya? Gimana kalau kliennya nggak puas? Gimana kalau ada sesuatu yang salah yang terjadi? Dan ya saya sadar bahwa ya semua itu mungkin akan terjadi dan ya memang kita harus hadapi aja. Dan ya kita berdoa pada Allah semoga hal itu tidak terjadi. Dan kalau misalnya memang hal itu terjadi, hal-hal buruk terjadi, kita berusaha sebisa mungkin untuk melakukan yang terbaik. Nah setelah itu, saya kan punya hobi astronomi, fotografi, traveling. 3 hobi ini semuanya adalah hobi yang bisa dibilang perlu keluar-keluar. Ya, saya suka astronomi, yang saya sangat sukai adalah astronomi bergabung dengan fotografi, astrofotografi. Nah, buat astrofotografi, saya perlu keluar mendapatkan langit yang bagus. Tapi memang tidak hanya tidak perlu benar-benar tidak perlu selalu keluar ya untuk mendapatkan langit yang bagus ya. Kadang-kadang memang langit Jakarta, langit kita pada saat ini, langit kota, kadang-kadang juga bisa bagus banget, juga bisa mendapatkan hasil yang bagus.
tapi tentunya tidak sebagus kalau misalnya motret ke tempat-tempat yang lebih baik iklimnya, lalu juga polusi cahaya dan udaranya, ya. Jadi kesempatan saya untuk mendapatkan hasil foto yang bagus itu tidak terlalu sebanyak kalau misalnya waktu traveling. Dan ini adalah ini saya ya, apa namanya, salah satu foto saya. Di sini saya memotret Milky Way di Jakarta. Di depan rumah saya ngelihat, oh ternyata langitnya lagi clear banget, lagi bagus banget. Akhirnya saya motret di situ ya, di depan rumah, dan akhirnya mendapatkan hasil, tapi memang hasilnya tidak sebagus yang kalau misalnya di luar kota, di tempat yang polusinya sedikit. Jadi memang begitu ya. Nah, kalau gitu saya ngapain aja waktu karantina di rumah gitu ya, karena kan kita sekarang sedang pandemi COVID-19 yang kita nggak bisa keluar-keluar. Nah, jawabannya adalah saya masak. Ya, jadi setelah saya nggak keluar-keluar gitu ya kan, saya jadi sangat sering makan di rumah, tiap hari makan di rumah tentunya. Saya jadi mulai ngerasa bisa dibilang kayak bosen sama makanan yang saya bikin. Kalau misalnya ayam goreng doang, kalau misalnya apa doang. Akhirnya saya coba gimana kalau misalnya saya cari resep yang unik, saya coba bikin gitu. Dan ternyata memuaskan. Jadi akhirnya masak menjadi salah satu hobi yang saya lakukan pada saat di rumah aja gitu ya, pada saat karantina di rumah. Bukan karantina juga, karantina bukan isolasi, tapi memang kan kita social distancing, saya masih social distancing, udah nggak keluar hanya kalau misalnya ke pasar, ya beli bahan makanan dan lain-lain. Nah dari situ saya mendapati bahwa ternyata masak itu seru, karena dari situ kita bisa mencampur-campur bahan-bahan gitu ya, yang dari bahan-bahan itu mendapatkan sesuatu yang enak. Dan ya itu adalah salah satu hobi saya yang ternyata saya suka dan saya temukan karena adanya pandemi ini. Jadi akhirnya ya sekarang saya kalau misalnya mau makan selalu mengkombinasikan masakan. Kayak misalnya ada ayam, ya saya coba potong-potong, saya ada bawang bombay, saya tumis bawang bombaynya, kasih saus tiram mungkin, terus habis itu tumis si ayamnya, tambahin bumbu-bumbu lainnya, dapat mungkin ayam saus tiram atau ayam saus teriyaki dan lain-lain. Jadi gitu ya, karena menurut saya menyenangkan aja bisa membuat sesuatu yang awalnya biasa-biasa aja menjadi sesuatu yang lebih enak. Ya, mungkin apakah waktunya tanya jawab ya? Ya. Ya, silakan. Teman-teman, ada yang mau tanya, seru banget ya pengalamannya. Saya, Bu. Oh ya, silakan. Siapa namanya? Kelas berapa? Nabik, Bu. Nabik, Bu, kelas 7B. Nabik. Oke, Ya, lupa. silakan Nabik. Ya. Kak, kamera apa yang digunakan untuk memotret apa yang tadi Kakak bilang? Kamera apa yang saya gunakan untuk memotret yang tadi saya bilang? Saya pakai kamera ini. Kamera buat memoto Tele, Kak. Itu kamera tele atau bukan? Ini kamera DSLR ya, kamera biasa aja. Oh, DSLR, ya. Itu lensanya? Lensa yang saya gunakan kebanyakan untuk memotretnya adalah lensa ini. Ya, ini ya lensa yang saya gunakan 1740. Jadi lensa ini kombinasi sama kamera dan untuk memotret si langit itu. Nah, tapi kalau misalnya memotret langit, kita nggak perlu kamera yang gede-gede juga ya, Pak, untuk mengawali, untuk di awal-awal. Karena yang penting adalah yang kita perlu miliki kamera. Kita nggak perlu kamera spesial. Kamera tadi juga bukan kamera spesial, kamera biasa-biasa aja. Dan yang kita perlu miliki adalah kamera yang bisa memiliki fungsi manual. Jadi intinya adalah ketika kita memotret langit, yang kita perlukan adalah mengatur kamera seakan-akan memotret benda yang sangat gelap, gitu ya. Karena si bintang itu gelap, bintang itu kecil, redup. Jadi kalau misalnya kita men-setting kamera seperti memotret benda yang sangat gelap,
hasilnya kita akan mendapatkan bintang yang redup itu pada kamera melihat lebih terang. Begitu. Oh iya Kak. Jadi bahkan Makasih, pakai Kak. handphone yang bisa manual juga bisa. Oh. Begitu. Ternyata enggak maksudnya nggak mesti beli-beli lagi ya Kak Ceca ya. Nggak perlu beli-beli lagi. Dan lain sebagainya ya. Iya. Karena Berarti kalau bisa manual berarti memahami betul bagaimana cahaya, terus apa sih? Itulah bagian-bagian dari kamera ya dipelajari Iya. dulu. Yang kita harus kuasain utamanya adalah dasar-dasarnya ya. Bagaimana cara memfokuskan si bintang itu, lalu bagaimana cara mengatur gelap terangnya si foto untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Iya. Oke, ada lagi Nabi? Ada pertanyaan Nabi? Oh, ada pertanyaan di chat ya. Pernah foto di tengah laut atau mau motret laut? Oh, pernah foto di tengah laut? Saya pernah foto di tengah laut. Saya pernah motret buat esai foto. Jadi waktu itu ada sebuah perjalanan yang dari klub homeschooling, klub komunitas homeschooling, di mana ada acara namanya eksplorasi, di mana kita datang ke sebuah tempat, lalu kita kalau pada saat itu kita tinggal bersama orang yang lokal di situ, kita mengikuti gaya hidup mereka, dan kita harus mempunyai sebuah output. Apa hasil yang kita dapatkan? Ada yang membuat tulisan, ada yang membuat lukisan. Nah, saya memutuskan buat membuat sebuah karya jurnalistik, yaitu mendokumentasikan, memotret bagaimana si nelayan itu menangkap ikan dan bagaimana kegiatan mereka selama menangkap ikan itu. Nah, itu adalah salah satu waktu di mana saya motret di tengah laut gitu ya, karena emang dia cukup jauh ke tengah laut dan motret nangkap ikan di sana. Oh iya, ini ada pertanyaan ISO-nya berapa dan shutter speed-nya. Nah, kalau masalah ISO, ini cukup advance. Jadi ketika kita memotret bintang, banyak yang pakai ISO-nya rendah, karena ISO rendah memiliki noise yang noise yang rendah. Tapi kalau misalnya astrofotografi, ada processing lanjutan di mana kita bisa melakukan sesuatu yang namanya stacking, di mana pada akhirnya hasil foto itu noise-nya akan lebih hilang. Makanya biasanya digunakannya adalah ISO yang tinggi aja, nggak apa-apa. 6.400 Kak. 6.400 boleh juga. Mungkin kalau misalnya keterangan bisa 3.200 atau ISO-ISO yang tinggi aja. Karena biasanya pengalaman saya hasilnya ya akan lebih baik ketika ISO-nya tinggi, karena kan kita bisa mendapat banyak data cahaya. Dan untuk shutter speed-nya yang kita perlu pakai adalah shutter speed yang sebetulnya ada rumus 400 dibagi panjang fokus lensa dibagi lagi crop factor kamera kita. Nah, itu akan mendapatkan shutter speed maksimal yang bisa kita gunakan biar sampai si bintang itu nggak jadi sebuah garis. Karena kan bumi berotasi ya. Begitu. Ya, kita nggak usah bahas terlalu panjang ya, karena emang cukup rumit. Oke. Mungkin ada itu Kak, bagaimana cara foto kalau objeknya itu bergerak cepat? Nah, kalau misalnya fotonya objeknya bergerak cepat, tentunya kita kalau bisa mengerti ini ya, dasar-dasar fotografi, shutter speed lambat berarti benda yang kita foto bakal ngeblur. Shutter speed cepat, benda yang kita foto bakal membeku. Yang perlu dilakukan adalah shutter speed-nya kita bikin cepat. Itu ya intinya ya. Dengan shutter speed cepat, kita dapat membekukan gerakan. Kak. Ada lagi? Siapa tuh tadi? Ya. Siapa namanya? Saya Jafar, kelas 9. Wes, silakan Jafar. Ini out of topic sih, cuman penting gitu. Iya, asik. Jadi, kakak itu kan public speaking-nya jatuhnya udah bagus, malah bagus banget kan. Maaf, bisa diulang tadi putus di depan? Pelan-pelan. Putus. Ya, maaf ya. Silahkan. Perkenalkan nama saya Jafar, kelas 9. Ya. Sebenarnya saya mau tanyanya ini out of topic.
Jadi Ya. ini tentang public speaking kakak nih. Kakak kan dulu homeschooling tuh. Gimana cara ngelatih public speaking kakak? Berarti Oh, oke. menurut Jafar, Kak Ceca keren ya cara menyampaikan materinya ya. Terima kasih. Iya, terus saya kaget juga pas denger Kak Ceca homeschooling. Iya, Iya, bagus. iya. Nah, Oke. oke, ini saya memang yakin akan ada pertanyaan ini. Jadi apa namanya? Banyak yang ngerasa kalau misalnya anak homeschooling itu adalah anak yang apa ya bisa dibilang shut in, nggak main bersosialisasi sama orang, kerjaannya di rumah doang, belajar doang atau main game doang atau apalah. Kalau masalah yang bahasa Jepangnya istilahnya hikikomori atau misalnya nerd yang kerjaannya di rumah doang. Nah, itu sebetulnya nggak benar ya, untuk nggak benar dan nggak bisa diaplikasikan untuk ke semua anak homeschooling. Mungkin ada yang begitu, karena tentunya anak sekolah juga mungkin ada yang begitu, walaupun dia sekolah tapi nggak terlalu mau bersosialisasi. Anak homeschooling juga mungkin ada yang begitu. Tapi mayoritas anak homeschooling yang saya temui gitu ya, mereka juga bersosialisasi dengan orang-orang lain, bersosialisasi mencari komunitas juga, bermain juga sama orang-orang lain. Dan oh ya, masalah public speaking, ya jadi tadi ya apa namanya, kita juga bersosialisasi dan juga bermain dengan mencari komunitas. Kalau masalah public speaking, saya memang mengikuti sebuah klub public speaking, namanya di komunitas homeschooling saya ada sebuah klub public speaking, namanya Agora Public Speakers Club. Dan ya, saya kebetulan presidennya periode tahun 2020 begitu. Dan memang dari situ saya jadi sangat belajar buat ngomong dan sangat seru gitu, menyenangkan, bisa mendapatkan lingkungan yang suportif, lingkungan yang bagus. Jadi ya jawabannya adalah komunitas public speaking. Oh ya, dan juga ada sebuah event tahun 2016 diadakannya juga sama komunitas homeschooling saya, itu namanya eksplorasi. Nah, itu eksplorasi yang pertama, saya ke Jogja selama 7 hari, dan di sana saya tinggal juga bersama orang sekitar. Tapi pada saat itu orientasinya adalah mewawancarai pabrik-pabrik yang ada di situ. Jadi kita dikasih mau ada makanan yang kita pengen riset. Saya waktu itu riset tempe, ada yang riset tahu, ada yang riset banyak-banyak hal lain, makanan lain. Dan saya datengin pabriknya, saya datengin langsung pabriknya, saya tanya, ngobrol sama orang situ, sama orang yang ada di pabriknya. Dan memang pada awalnya menyeramkan gitu ya, ngomong sama orang yang nggak dikenal, tapi ternyata ya orang-orang itu ya mereka kebanyakan baik orang-orangnya. Dan dari situ memang saya jadi lebih percaya diri bahwa ya ternyata bisa ya, kita datang aja ke sebuah tempat, kalau misalnya kita tertarik banget sama hal itu, ya kita ngobrol aja sama orangnya. Kalau misalnya orangnya lagi nggak sibuk atau orangnya lagi nggak capek, kemungkinan besar orangnya bakal mau ngajak ngomong. Dan dari situ kepercayaan diri saya semakin naik dan saya jadi bisa semakin ngobrol, dan public speaking-nya juga jadi terbantu dari situ. Ya itu jawabannya ya. Begitu, semoga terjawab. Lanjut, ada lagi? Masih ada waktu 8 menit lagi sebelum selesai. Kak Ceca sambil menunggu teman-teman Ya? bertanya, Bu Tias deh yang tanya. Oh iya. Kalau Kak Ceca kan sudah pergi kemana-mana tuh. Tempat-tempat untuk foto ya, untuk foto fenomena alam gitu ya, fenomena langit gitu ya. Ya. Kalau di Indonesia yang paling berkesan gimana? Waktu peristiwa langit apa? Oh, ya. Sebetulnya ada 3 yang paling berkesan ya. Yang pertama banget, yang paling berkesan banget itu adalah di Batam, memotret gerhana matahari cincin. Yang tadinya saya berada di sebuah warung yang emang disewa gitu karena spotnya bagus banget di samping jembatan yang ikonik, jembatan Barelang kalau nggak salah namanya. Saya ada sebuah meja, ada laptop, ada kamera 2, dua-duanya kameranya di remote dari tempat duduk saya motretnya dengan banyak perintilan-perintilan gitu ya. Oke, udah kayak gitu, udah perintilan semuanya.
tiba-tiba berawan waktu mau totalnya. Akhirnya semua perintilan itu dimasukin ke dalam tas, cepat banget gitu ya. Kabelnya ditarik kayak masukin ke dalam tas semuanya. Dan yang tadinya saya punya 2 kamera, punya laptop, ada banyak kabel, akhirnya juga jadinya cuman pakai 1 kamera aja. Dan itu ngejar pakai mobil. Lari-larian bersama awan. Gitu. Akhirnya dikejar awan, dengan awannya ini, tapi kita ngelihat pada di arah itu langitnya clear gitu ya. Dan pada suatu saat udah total masih rada berawan, tapi kita ngelihat kayaknya udah cukup clear di sini, turun dari mobil dan motret. Dan alhamdulillah saya mendapatkan momen bisa motret. Dan yang lebih spesial lagi menurut saya, karena sedikit berawan, jadinya awan itu menjadi seperti filter yang membuat saya bisa melihat langsung ke si mataharinya. Dan ini tidak direkomendasikan ya, sangat tidak baik melihat ke matahari langsung. Tapi pada momen itu saya ngeliat ke atas, kayaknya bisa ngeliat ke atas. Akhirnya saya liatin, dan karena dia gerhana matahari cincin, itu kelihatan ada sebuah cincin di langit. Dan saya ngelihat ke atas, saya ingat kayak loadingnya Instagram gitu ya. Ada buletannya di langit yang awalnya adalah matahari kita, di langit cuman buletan. Beruntung banget ya, dan itu menurut saya sangat memorable dan sangat sangat keren banget. Begitu. Itu kan tadi ada 3, mana lagi? Oh iya. Datang. Yang selanjutnya yang di Palu saya udah cerita gitu ya. Ekspedisi cukup panjang juga itu. Dan yang ketiga adalah saat saya ke Bromo, karena waktu itu langitnya indah banget. Langitnya saking bagusnya sampai langit tuh kelihatan bertaburan bintang semuanya. Berbintang dengan penuh banget sama bintang. Gitu. Beda ya kalau Butias yang ke Bromo mah Butias cuman kedinginan gitu ya. Saya juga kedinginan Butias. Saya juga kedinginan waktu. Ya kan udah keademan dulu. Masya Allah. Tuh ada yang tanya dulu, gimana cara Kak Ceca meyakinkan orang tua buat pergi ke Palu? Itu kan perginya sendiri ya Kak? Oh iya, bukan bersama tim ekspedisi dari planetarium ya dan komunitas astronomi. Nah sebetulnya ya memang saya nggak benar-benar cuman ikut komunitas astronomi, ikut langsung dicemplungin, orang tua langsung pulang, langsung saya bisa pergi-pergi, nggak juga. Karena saya ikut komunitas itu dari umur 7 tahun, 8 tahun, dan mulai intens gitu ya, ikut terus. Dan pada 3 tahun, 4 tahun berikutnya, ya orang tua saya nemenin terus. Mungkin 3 tahun gitu ya. Orang tua nemenin terus, ngelihat komunitasnya, ngelihat orang-orangnya bagaimana, ngelihat kegiatannya bagaimana, dan dilihat, oh ternyata memang kegiatannya bagus, oh ternyata orang-orangnya baik gitu ya. Jadi bukan sebuah proses instan yang langsung meyakinkan, Bun, pengen pergi ke Palu bersama komunitas ini gitu. Komunitasnya nggak dikenal, nggak begitu. Komunitasnya sudah dikenal, sudah orang-orangnya juga sudah kenal gitu ya. Jadi pada akhirnya, oh iya, orang-orang ini bisa dipercaya, bisa dibilang untuk saya ikut ke Palu itu. Jadi gitu ya. Ketika ini kan memang modal punya hobi Kak Ceca ini mahal ya. Pertama kamera kan itu barang ya. Karena kan harus dibersihin, terus paling nggak ada maintenance lah ya. Terus pergi jalan-jalannya. Nah tadi katanya ada yang menghasilkan uang tuh yang mana Kak? Yang fotografinya. Oh fotografi. Jadi foto-foto langitnya Kak Ceca itu Kak Ceca jual atau gimana? Jadi bukan nggak terlalu masuk ke dalam fotografi dan nggak terlalu masuk ke dalam astronomi dan traveling, tapi lebih ke fotografinya sendiri. Jadi karena saya memang udah bisa motret gitu ya, akhirnya ada kesempatan untuk saya diminta motret. Saya ingat pertama kali saya motret adalah di sebuah eventnya KPK. Ada event namanya Hari Anti Korupsi Sedunia. Saya lupa tahun 2017 sepertinya.
atau 2018, dan ya di situ saya dapat kesempatan buat motret. Jadi mau nggak motret untuk event ini, dan saya oh ya udah oke, mau. Dan dari situ ya ada lagi offer yang untuk tawaran untuk motret gitu ya, dan ada aja untuk yang tawarannya gitu. Wah, keren ya. Iya. Umur 16 tahun udah tahu apa yang mau dilakukan gitu. Apa yang sudah tahu. Terus kalau Bu Tias melihat itu sebuah anugerah ya di usia muda. Iya, alhamdulillah. Cara sudah menemukan minatnya, bakatnya. Kalau dipetakan gitu ya. Iya. Berarti bakatnya Kak Ceca adalah di fotografi. Ya gitu ya Kak. Iya mungkin. Lalu berminat pada astronomi gitu ya. Terus kemudian berminat pada traveling. Maka jadilah itu hobi yang asik banget. Iya. Masya Allah, keren. Kan ini Kak Ceca masih terus belajar nih. Masih terus belajar untuk sekolah juga, kemudian astronomi juga, potret juga. Kepingin jadinya punya cita-cita apa nih Kak? Maksudnya apalagi yang ingin Kak Ceca capai ke depan? Tahun 2 tahun ke depan. Tahun 2 tahun ke depan. Kalau masalah 1 tahun 2 tahun ke depan, sepertinya yang saya pengen lakukan adalah traveling, karena di umur 17 tahun saya bakal bisa punya SIM gitu ya. Jadinya yes. saya bisa pergi-pergi lebih leluasa karena udah punya SIM. Karena memang pada tahun 2020 kemarin rencananya saya emang pengen melakukan solo traveling kemana-mana, eksplorasi Indonesia, jalan-jalan, naik kendaraan umum tapi gitu ya, jalan-jalan dan ya merasakan gitu ya solo traveling. Tapi ternyata qadarullah terjadi pandemi ini, pada akhirnya saya jadinya di rumah, nggak bisa keluar-keluar begitu. Ini Kak Ceca benar-benar nggak keluar-keluar nih. Cuman ke pasar. Oh, subhanallah. Pantesan nggak main ke rumah Bu Tias lagi, lama. Oke guys, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kak, saya mau bertanya, mohon maaf. Ya. Oh iya, silakan. Nama saya Dimas, saya dari kelas 8A. Mau bertanya Kak, mungkin ada aplikasi di telepon yang bisa digunakan untuk mengedit foto gitu. Tapi menurut Kakak yang lumayan bagus gitu, mungkin boleh diberitahu. Terima kasih. Oke, ya, yang bagus menurut saya adalah Lightroom. Karena saya adalah pengguna Adobe ya, saya pengguna Photoshop, saya juga pakai Lightroom di PC, dan menurut saya Lightroom di handphone itu juga sudah cukup bagus karena fungsi-fungsinya itu saya juga kadang pernah pakai Snapseed, tapi kebanyakan fungsi Snapseed itu arahannya bagaimana ya, lebih ke fitur-fitur yang unik-unik aja gitu. Kalau misalnya Lightroom itu lebih ke pada esensi ngedit fotografinya. Jadi saya lebih suka emang pakai Lightroom karena ada fungsi kayak curve, dan memang Snapseed ada juga, tapi Lightroom ada hal-hal seperti warna yang kita bisa manipulasi satu-satu, misalnya saturasinya atau luminance-nya dan lain-lain. Jadi saya paling suka Lightroom begitu. Iya, jawab ya. Baik, karena waktunya sudah seru ya. Iya. Kapan-kapan gitu. Mudah-mudahan nanti sekolah segera masuk biar kalian ketemu langsung workshop foto sama. Amin. Ya, karena fotografi ini memang semua sekarang handphone itu ada kameranya. Betul. Ya kan? Kalau kameranya tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, misalnya untuk nambah keterampilan, sayang sekali cuma motoin hal-hal yang nggak penting, itu sayang sekali. Gimana Kak Ceca punya tuh workshop cara memaksimalkan, ya kan Kak? Iya, betul. Pada handphone. Jadi jangan kecil hati nih yang belum punya kamera tadi LDR. Bisa DSLR. SLR, Bu. SLR ya, jangan kecil hati. Bisa kok pakai handphone ya.
Barangkali itu Kak Ceca ada kata-kata motivasi nggak buat adik-adik nih? Oh iya, kata-kata motivasi. Iya, sebetulnya menurut saya lebih ke pesan ya. Saya ada kata-kata yang selalu saya ingat dari ibu saya, yaitu adalah apapun minatnya, apapun bakatnya, apapun hobinya, pengen ngapain aja, yang perlu dilakukan pertama kali adalah pikir dulu apakah Allah akan ridho pada hal ini. Dan juga Masya Allah. apakah hal ini akan mendekatkan diri kita pada Allah. Dan Masya ini Allah. bukan hal yang benar-benar cuman kayak berarti apakah hobinya mendekatkan diri sama Allah tuh cuman seperti baca Quran, hafal hadis dan hafal Quran dan lain-lain, tapi nggak juga. Hobi-hobi seperti astronomi misalnya gitu ya. Saya merasakan ketika saya melihat ke atas, saya melihat bintang-bintang kecil. Lalu saya pakai teleskop, saya pakai kamera, ternyata bintang-bintang kecil itu memiliki benda-benda langit seperti nebula, seperti klaster bintang yang sangat luar biasa, dan pada akhirnya buat saya merasa hebat banget pembuat ini, hebat banget Allah, Masya Allah, keren banget gitu. Dan menurut saya itu adalah sesuatu keindahan yang sangat besar, dan saya merasa jadi semakin bersyukur gitu ya dapat melihat ini, dan hal itu menurut saya adalah salah satu hal yang bisa mendekatkan pada Allah. Jadi yang penting adalah ketika kita pengen mendapatkan, memiliki hobi, memiliki minat atau memiliki bakat, pikir bahwa apakah Allah akan ridho dan bagaimana hobi, minat, bakat ini akan mendekatkan diri kita pada Allah. Begitu. Allahu Akbar. Wah, nggak salah deh Bu Tias mengundang Kak Ceca ya buat sharing kepada kita semua di sini. Bu Tias juga belajar. Bu Tias jadi ngiri. Nanti deh kalau Bu Tias pensiun, Bu Tias akan menjadi traveler. Baik, sekali lagi Kak Ceca, Bu Tias sebagai kepala pengasuhan IMC, terima kasih sekali kehadiran Kak Ceca di sekolah, bersama-sama kita belajar di sini. Mohon maaf ya kalau mungkin ada yang tidak berkenan sama Kak Ceca. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan kemudahan Kak Ceca belajar terus, dan Allah semakin sayang sama Kak Ceca. Amin. Amin. Nah, anakku semua SMP IT Insan Mandiri, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan. Bu Tias kembalikan ke pembawa acara. Silakan, Dafon. Terima kasih Kak Tias. Ini caranya sangat memotivasi banget ya buat kita semua. Semoga kita mendapatkan hikmah dan juga manfaat dari acara pada siang hari ini. Nah, terima kasih juga untuk semuanya yang udah berkenan untuk hadir dan juga dari awal sampai akhir. Bila ada marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Siapa tadi pensinya?